Apa kabar? 5 pasang pengiring pengantin itu berjalan dari red carpet hingga ke depan pelaminan. Seperti para model di pegelaran busana, mereka juga tak lupa memberikan pose-pose terbaik dan tersenyum menyapa keluarga besar mempelai dan semua tamu yang hadir. Persembahan dari para bridesmaid ditutup dengan foto bersama kedua mempelai. Setelah itu barulah mereka turun dari panggung pelaminan, memberikan kesempatan pada tamu undangan lain untuk mengucapkan selamat pada sang pengantin. Luna kembali melanjutkan pekerjaannya untuk mengkoordinasikan tim Wow. Reva dan suaminya langsung melipir ke belakang karena harus memberikan ASI pada bayi mereka yang sedari tadi dititipkan pada pengasuh. Yang lainnya langsung menyerbu prasmanan untuk menikmati suguhan yang tersedia di pesta itu. Sebenarnya tadi pagi sebelum datang ke sana, Naila hanya makan roti dan susu saja. Semestinya sudah waktunya merasa lapar, namun rasa deg-degan justru membuat perutnya merasa kenyang. Saat yang lain memilih makanan berat, Naila hanya mengambil potongan buah ke dalam piring plastik warna putih. Sambil memasukkan potongan semangka ke dalam mulutnya, Naila terbayang-bayang saat gandengan dengan Atlas tadi. Aroma parfum Atlas yang sangat khas dan wangi tidak pernah gagal memabukkannya. Naila menggelengkan kepala, menepi semua sugesti di kepalanya. Bagaimanapun, hubungan mereka sudah berakhir. Naila yang mengakhiri, sepertinya tidak pantas jika Naila masih membayangkan Atlas. Tapi aroma parfum itu seperti tidak lepas dari penciumannya. Naila menggosok pelan hidungnya. Tapi aroma itu justru tercium semakin pekat. Tap, tap. Terdengar langkah kaki di belakangnya. Naila berusaha menahan kepalanya untuk tidak menoleh ke belakang. Hingga sebuah tangan dengan jas abu-abu terulur mengambil gelas minuman yang ada di meja yang tepat berada di hadapan Naila. Ekor mata Naila melirik sekilas. Tampak Atlas yang meneguk minuman warna merah itu tanpa menoleh pada Naila. Bahkan tidak menegur sedikit pun, seolah-olah menganggap Naila tidak ada. Tapi kenapa juga Naila berharap harus ditegur? Merasa terlalu lama diperhatikan. Atlas pun membalas lirikan Naila. Laki-laki itu menaikkan sebelah alisnya. Naila langsung menggeleng dan memusat pandangannya lagi pada potongan buah di tangannya. Naila merasa tidak karuan, ingin pindah ke tempat lain namun kakinya juga tidak bisa digerakkan. Apa kabar? Akhirnya Naila memberanikan diri untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu. Atlas menoleh ke kiri kanan dan ke belakang. Memastikan pada siapa sebenarnya Naila mengajukan pertanyaan itu. Kamu apa kabar? Ulang Naila sambil memusatkan tatapan pada Atlas. Atlas meneguk minumannya sekali lagi. Setelah sekian lama tidak bertemu dan tidak berkomunikasi apapun, bisa-bisanya Naila hanya melontarkan pertanyaan basa-basi. Apa kabar? Ah, terdengar terlalu basi dan sarkas. Bukan? Bukankah semestinya Naila menyadari bahwa kabar Atlas tidak pernah baik semenjak gadis itu mencampakkannya? Sebenarnya Atlas lebih mengharapkan kata maaf ketimbang pertanyaan apa kabar itu. Baik. Sialnya Atlas juga membalas dengan jawaban yang tidak kalah basinya. Sangat baik. Atlas menambahkan, seolah ingin menegaskan pada Naila bahwa ketiadaan Naila tidak berarti apa-apa baginya. Sibuk apa sekarang? Tanya Naila lagi. Banyak. Jawab Atlas cepat. Lagi sibuk menjalankan amanah Papa untuk jadi Prestir Alpha Zeta Eva. Dalam sehari bisa ngurus 3-5 proyek. Sangat mengurus waktu setiap harinya. Atlas memamerkan kesuksesannya pada Naila. Seolah menegaskan bahwa ia benar-benar dalam kondisi yang sangat baik. Naila mengangguk-angguk. Beberapa menit Naila menunggu Atlas mengajukan pertanyaan balik padanya. Tapi nyatanya justru tidak ada. Naila terbatuk saat tidak sengaja menelan potongan apel terlalu besar tanpa mengunyahnya. Di saat yang sama, Naila melihat Atlas menjangkau gelas minuman. Hati Naila sudah mengembang karena berpikir Atlas akan memberikan minuman itu padanya. Tapi ternyata Atlas justru minum sendiri. Naila tersenyum kecut saat melihat Atlas sudah menghabiskan 2 gelas minuman di waktu yang hampir bersamaan. Sehaus itukah? Naila mengambil minumannya sendiri. Karena sepertinya menunggu Atlas mengambilkan minuman hanya akan membuat tenggorokannya serak. Setelah selesai minum dan menghabiskan potongan buah di piringnya, Naila pun berkata, "Aku kesana dulu." Ia berbalik badan untuk menuju pada teman-temannya yang lain. "Nih." Naila memutar badannya dengan cepat ketika mendengar ada yang memanggilnya. "Ya," sahutnya.
Hmm? Atlas mengernyit menatap Naila. Kamu tadi manggil, kan? Lirih Naila. Atlas menggeleng. Wajah Naila memerah. Apa ia hanya salah mendengar? Atau hanya berhalusinasi karena terlalu berharap Atlas menahannya pergi? Daripada semakin malu, Naila pun buru-buru pergi dari hadapan Atlas. Naila mendekati Intan, Billy, dan Fatir. Nih, udah coba sate kambingnya belum? Enak banget. Cobain deh. Ujar Billy yang sibuk mengunyah sedari tadi. Enggak suka kambing. Thanks, Bill. Naila menolak sopan. Bakso aja nih, nih. Juga enak. Intan mengambilkan bakso untuk Naila. Nih, udah ngomong apa aja sama Atlas? Bisik Intan yang diam-diam memperhatikan Naila dan Atlas sedari tadi. Enggak ngomong apa-apa. Balas Naila sambil memasukkan bola-bola bakso ke dalam mulutnya. Alah, tadi gue lihat kalian ngobrol kok. Cuman obrolan basa-basi doang. Entan. Potong Naila. Si Atlas sekarang sukanya sama yang bohai-bohai. Nih, celetuk Billy. Intan membelalakan matanya untuk memberi kode. Tapi Billy sama sekali tidak peka dengan kode itu. Malah semakin menjadi jeti. Lihat nih, nih. Ini 2 minggu lalu Atlas nge-klub bareng gue. Tuh lihat cewek-cewek yang nempel ke dia. Pada bohai-bohai kan? Tapi tetap lebih cantik elo. Nih. Intan buru-buru menambahkan. Cewek-cewek itu nggak ada satupun yang dipacarin Atlas kok. Tia, lo sibuk apa sekarang? Gue sempat lihat postingan lo. Waktu itu pernah ke Singapura ya? Naila buru-buru mengalihkan topik daripada gerah mendengar cerita Billy tentang pacar-pacar Atlas. Tahun lalu itu, nih. Waktu komunitas sanggar gue ikut lomba ke Singapura. Sayangnya cuma dapat juara harapan. Balas Fatir. Bisa lomba di luar negeri aja udah keren loh. Tia. Berarti lo sekarang bikin komunitas sanggar gitu ya? Iya. Sanggar kesenian gitu. Memadukan kesenian tradisional dan modern. Tapi baru dapat job di panggung-panggung kecil aja sih. Terang Fatir. Nggak apa-apa, Tia. Yang penting terus berproses. Naila memutar kepalanya pada Billy. Kalau lo sekarang sibuk apa, Bill? Gue baru aja wisuda 3 bulan lalu. Nih. Sekarang sih lagi buka les olahraga buat anak-anak. Kalau ada keponakan lo yang nyari pelatih renang, bulu tangkis, tenis, boleh banget pakai jasa gue. Sekarang murid gue baru 2. Itu juga latihannya sekali seminggu. Billy memaparkan kesibukannya. Oh ya, lo kan lulusan luar negeri. Nih, coba deh apply lamaran ke perusahaan papanya Atlas. Pasti diterima dan langsung dapat posisi bagus. Apalagi kan lo multi-talent banget. Intan mulai menggencarkan aksinya untuk kembali menyatukan Atlas dan Naila. Yuda 2 tahun kerja di sana udah bisa diangkat jadi manajer loh. Nih, mana juga dapat bonus mobil. Naila tersenyum tipis. Gue udah ditawarin dekan gue buat ngajar di kampus kita. Balas Naila. Jadi dosen. Billy memastikan. Naila mengangguk. Emang dari awal tujuan gue S2 juga buat bisa jadi dosen sih? Lagian dosen pembimbing gue dulu juga udah bantu rekomendasiin gue ke dekan. Keren amat sih. Lulus langsung ditawarin kerjaan. Sumut Billy. Lah gue udah masukin lamaran kemana-mana. Tapi nggak dipanggil-panggil. Selanjutnya ada persembahan lagu dari sahabatnya pengantin nih. Please welcome, Atlas. Suara MC mengalihkan perhatian mereka semua. Tampak Atlas yang menaiki panggung musik dan berdiri di depan stand mic. Atlas bisa nyanyi. Gumam Billy. Yang enggak bisa nyanyi cuman Elo. Bill. Tandas Intan. Telah lama kau tinggalkanku. Sempat sia-siakanku. Pergi jauh titipkan perih. Tak sedikit pun peduli. Atlas menyanyikan salah satu lagu yang pernah dipopulerkan oleh Judika dengan iringan musik dari home band yang ada di resepsi pernikahan itu. Intan langsung menyikut lengan Naila. Atlas pasti nyanyi itu buat Elo. Nih. Bisiknya. Naila tersenyum getir. Meragukan ucapan Intan. Bagaimana mungkin Naila bisa percaya? Sementara tadi saat berhadap-hadapan dengan Atlas, laki-laki itu hanya bersikap dingin saja. Seandainya kamu merasakan, jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima. Sakit ini begitu perih. Entah karena alunan musik,
Entah karena tiap susunan kata di liriknya, Naila terlalu terbawa suasana. Ia menundukkan kepala, menyembunyikan matanya yang berkaca-kaca. Hingga pada akhirnya Naila merasa tidak tahan, gadis itu pun buru-buru pamit ke kamar mandi.